Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Aska Salsabila dengan NIM A1B1 25088 dan rekan saya. Aku Olivia Putri dengan NIM A1B1 25097. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang etika jurnalistik. Etika jurnalistik merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi wartawan dan media dalam menjalankan profesinya. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pers sebagai pilar keempat demokrasi. Etika jurnalistik tidak hanya mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi tentang bagaimana melakukan jurnalistik dengan penuh integritas. Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Independensi merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan wartawan untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu. Akurasi menuntut wartawan untuk memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan, sementara keberimbangan mengharuskan penyajian berbagai sudut pandang yang relevan. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Profesionalisme dalam jurnalistik mencakup penggunaan metode pengumpulan informasi yang etis seperti wawancara terbuka, observasi langsung, dan penelusuran dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal ini menekankan pentingnya verifikasi informasi dan pemisahan yang jelas antara berita dan opini. Asas praduga tak bersalah menjadi penting terutama dalam pemberitaan kasus hukum. Prinsip-prinsip etika universal. 1. Kebenaran dan akurasi. 2. Keadilan dan keberimbangan. 3. Akuntabilitas. 4. Independensi. UU Pers Indonesia, Sejarah dan Latar Belakang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir sebagai respon terhadap perubahan politik pasca renovasi di tahun 1998. Undang-undang ini menggantikan peraturan-peraturan pers Orde Baru yang dianggap represi dan membatasi kebebasan pers. Pembentukan Undang-Undang Pers 1999 dilatar belakangi oleh semangat untuk menciptakan pers yang bebas, bertanggung jawab, dan mendukung proses demokrasi di Indonesia. Menurut Atmakusuma, Undang-Undang Pers 1999 merupakan salah satu produk hukum reformasi yang paling progresif karena memberikan jaminan kebebasan pers yang sangat kuat. Undang-undang ini tidak hanya mencabut sistem perizinan yang sebelumnya membatasi penerbitan media, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kemerdekaan pers. Adapun beberapa fungsi pers yang pertama yaitu fungsi informasi. Fungsinya menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyampaian pengetahuan dan wawasan. Fungsi ketiga yaitu fungsi kontrol sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu fungsi hiburan yang memberikan hiburan yang sehat dan mendidik. Kesimpulannya, etika jurnalistik, undang-undang pers, dan pedoman media siber adalah suatu hal yang saling melengkapi sebagai landasan moral, hukum, dan teknis dalam praktikum jurnalistik. Ketiganya bertujuan menjaga integritas, kebebasan, dan tanggung jawab pers agar mampu memberikan informasi yang benar, berimbang, serta bermanfaat bagi masyarakat.